Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini sudah ada di tengah-tengah kita narasumber yang nantinya akan diwawancarai tentang asuransi kesehatan. Baik, sebelumnya bisa perkenalan diri dulu ya Pak, mulai dari nama atau identitas dirinya, kemudian usia dan juga pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idwan, usia saya 43 tahun. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan. Halo, namaku Maulana Arya, pekerjaanku mahasiswa. Terima kasih, nama saya Bu Andi. Saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Sekarang usia saya 56 tahun. Nur Rahma, penjual nasi. Jualan nasi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Findri Barakatus Sumarwati, biasa dipanggil Findri. Oke, selanjutnya saya mau tanya tentang asuransi nih Bu. Asuransi apa yang saat ini Ibu gunakan? Kebetulan ya, karena suami saya pegawai negeri, saya ikut suami saya jadi askas. Askesnya berupa BPJS atau BPJS, sekarang mau BPJS. BPJS. Kebetulan PPU Ketenagakerjaan. Asuransi kesehatan ada dari perusahaan, ada asuransi Lipo. Berarti itu termasuk asuransi swasta ya Pak, bukan dari pemerintah seperti itu. Swasta ya. Di sana ada yang pemerintah BPJS, karena wajib ikut juga BPJS, dan ada asuransi swasta juga. Tapi yang dipakai sih swasta. Oke. Yang digunakan untuk rawat inap itu swasta, yang asuransi Lipo. Oke, baik. Lipo Insurance. Yes. Kebetulan asuransi kesehatan yang saya gunakan itu Kartu Indonesia Sehat. Nama itu kepandekannya KIS biasanya dikenalnya. Oke. Nah, kakak kalau misalnya bayar asuransi itu gimana? Jadi asuransiku ini dibiayai oleh kantor ibuku sendiri. Untuk Lipo Insurance ini itu dibayarkan oleh perusahaan. Untuk kasus ini saya dipotong dari uang pensiun ya. Karena uang kantor, karena udah pensiun jadi uang pensiun yang dipotong. Enggak, Mas, enggak bayar. Oke. Masnya mau cari yang apa? BPJS apa yang ini loh. Oke, ya. Oke. Untuk KIS ini sendiri dibayar dari pemerintah, jadi dari perorangannya tidak membayar sama sekali. Apakah Bapak tahu di sini berapa nominal yang biasanya dibayarkan untuk satu asuransi, Pak? Per bulannya berapa? Per bulannya estimasi di 500 ya, kalau tidak salah ya. Per orang 500, karena yang ditanggung itu oleh sesuai tanggungan perusahaan ya. Ada pekerja, ada istri pekerja, dan 3 orang anak dari keluarga pekerja. Seperti itu. Kurang lebih 100 ribuan ya. Saya kalau dulu sebelum masuk kantor, saya ambil kelas 3 gitu. Sekarang saya nggak tahu karena sudah langsung di kelas 3 dulu cuman berapa sih 25 ya. Sekarang nggak tahu selanjut masuk askes saya nggak ngecek lagi per bulannya nggak tahu saya berapa. Tadi berarti Ibu nggak membayar berarti ya? Nggak, oke. Oke, baik. Nah, di sini kan Bapak tadi sudah punya asuransi kesehatan yaitu Lipo Insurance. Nah, di sini Bapak merasakan apakah nyaman menggunakan asuransi kesehatan tersebut? Bisa diceritakan Pak pengalamannya dan apa yang Bapak rasakan setelah mendapatkan manfaat gitu dari asuransi tersebut. Secara garis besar, asuransi memang alhamdulillah jarang digunakan karena tergolong ya keluarga kami juga jarang sakit, jarang ada berobat gitu ya. Karena untuk rawat inap juga sejauh ini hanya beberapa kali digunakan saja pada saat ada hal-hal yang insidensial, yang sifatnya insiden seperti itu. Satu contoh, anak saya yang pernah kejadian patah tulang kiri, retak atau patah, itu masuk ke rumah sakit, di cover oleh asuransi tersebut. Alhamdulillah bisa merasakan manfaatnya lah ya, seperti itu.
Sejauh ini saya pakai asuransi nyaman sih, nyaman-nyaman aja. Waktu sakit pakai untuk ya ke klinik buat cek penyakitnya. Lebih enak sih Kak, apa jatuhnya kayak ya istilahnya berobat gratis lah ya. Oh gitu. Ya. Nyaman, Mbak. Enak, Mbak. Saya pasti di Lafaret kan. Berarti mudah ya untuk persyaratannya Iya. segala macamnya. Oke. Rujukan dari vaskes pertama atau dari puskesmas, nanti dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk. Oke. Manfaatnya ya, Iya. pertama itu kita bisa menghemat dana. Karena kalau sakit, kalau kita pakai umum pasti mahal. Iya. Kedua, ini apa? Praktis, karena mungkin itu tadi kita menggunakannya itu nggak terasa gitu Mbak. Maksudnya bisa pakai pertama tuh apa balik ulang lagi ya. Yang Iya. pertama itu pasti mudah karena kita merasa biayanya murah. Yang kedua itu praktis karena bisa dipakai kapan saja. Itu aja kan. Gratis ya, nyaman Oh, Mas. nggih. Namanya juga gratis. Nggih. Sering Sering. Oke. pembuatan kacamata. Oke. Ya enak, gratis itu. Gratis barangnya tadi ya, enak. Pak. Oh. Ya. Kalau saya sendiri nyaman ya karena dari pengobatannya itu pelayanannya itu gratis, jadi tidak perlu bayar sama sekali. Pernah ya, bahkan bisa dibilang sering. Itu pernah waktu sakit ke dokter umum bisa, untuk ke dokter gigi juga bisa. Oh, pernah ke dokter gigi? Ya, banyak sekali ya karena kalau sakit bisa berobat pakai itu dan biayanya nanti gratis. Jadi sangat menguntungkan. Oke, lebih enak mana? Bayar sendiri atau menggunakan KIS? Pastinya lebih enak pakai KIS ya. Sangat dimudahkan dengan ada KIS itu. Di perusahaan tempat saya bekerja, itu kalau lipo asuransi itu digunakan untuk yang khusus rawat jalan. Kalau untuk untuk rawat inap, ya kalau kita ada penanganan kasus sakit yang perlu rawat inap baru pakai lipo asuransi. Kalau untuk berobat jalan itu biasanya sistem rembes nanti. Kita bayar sendiri dulu, nanti dirembeskan ke perusahaan. Seperti itu. Menurutku sih lebih enak asuransi ya, soalnya nanti kalau misalnya kita ya nggak tahu kan namanya penyakit datanya mendadak dan kadang ekonomi juga nggak support waktu mendadak, jadi enaknya di situ sih. Untuk pengguna atau pasien ya, pasti enak pakai askes kan. Daripada pakai umum. Cuma milih yang mana? Gimana-mana ya enak ya. Yang asuransi. Iyalah. Oke. Iya. Terus selama Kakak pakai asuransi ini ada kendala nggak sih? Ada kayak pelayanan yang nggak benar atau gimana? Sejauh ini di klinik saya kayak nggak ada sih, tapi nggak tahu ya di klinik-klinik lain. Untuk kasus saya nggak ada ya, dari anak saya pakai kayaknya nggak ada kendala. Kayaknya enggak sih ya. Selama ini loh ya, karena ibu kan di fase di kacamata. Nggak tahu kalau untuk penyakit-penyakit yang lain. Oh, untuk kacamata aman berarti. Oke. Kebetulan sejauh ini tidak pernah ada kendala ya, sangat mudah dalam pelayanannya. Kalaupun mau pindah dokter pun cukup mudah pengurusan berkas-berkasnya. Sejauh ini tidak ada kendala ya, karena begitu kita ada case harus dirawat inap di rumah sakit, kita langsung menghubungi operator dari asuransi tersebut. Nanti yang komunikasi lebih lanjut adalah customer service rumah sakit dan operator dari asuransi. Seperti itu. Sejauh ini tidak ada kendala sih. Adakah saran untuk pelayanan asuransi kesehatan di Indonesia saat ini, Bu? Karena kita nggak bisa ini ya, kasus per kasus jatuhnya Iya. ini. Kalau saya selama ini pakai askes atau BPJS itu lancar. Kalau untuk kasus ibu saya karena beliau harus terapinya ditunjuk dari puskesmas yang dari kasus pertama, jadi harus selanjutnya kemana, ke rumah sakit grade apa gitu. Oh, berarti dari puskesmasnya udah ada rujukannya ya, Bu? Itu pernah waktu terapi itu saya rasa rumah sakit itu kurang bagus pelaksanaannya. Beliau mungkin
mendahulukan yang berbayar, Oh, yang umum ya, yang Bu? umum ya, Iya. daripada yang ini yang apa Yang urgent. ya daripada yang pakai BPJS atau Askes. Nah, Kalau saya pribadi saya nggak ada masalah gitu. iya. Atau Ibu, apakah akan menyarankan keluarga Ibu atau tetangga Ibu untuk menggunakan Askes BPJS? Kalau ya saya pernah cerita, cuman kan banyak ya Mbak ya, banyak jenisnya. Iya. Kalau memang keluarga itu kurang mampu, nanti jatuhnya tuh yang tidak berbayar tuh Yang KIS ya, Bu? yang KIS ya. Iya. Yang KIS. Jadi KIS juga ternyata tuh harus dipakai gitu, walaupun Iya. cuma untuk sekedar tensi darah apa-apa. Kalau enggak nanti diblokir dari pihak pemerintahnya yang mendanainya Iya. gitu. Oke. Kasih banyak Ibu. Oh, Terima kasih udah jadi responden kita juga. Maaf Sama-sama. mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Ya, jadi itu tadi jawaban dari Ibu siapa tadi, Bu? Bu Andi. Bu Andi. Terima kasih. Menurut aku sih udah itu ya udah menyeluruh mungkin, tapi mungkin tambahannya ntar kayak ya terkadang ada penyakit-penyakit yang tidak dijangkau. Nah, semoga harapannya itu bisa dijangkau sih. Ya apa ya, aku karena merasakannya kan yang di mata, jadi nggak ada kendala, jadi aku belum tahu untuk yang lain. Oh, itu ya? Oke. Ya kalau bisa lebih baik lah pelayanannya. Oke. Kemudian apakah Ibu mau menyarankan KIS itu ke lingkungan Ibu, penggunaan KIS? Ya kalau bisa semua pakai KIS. Tapi kalau semua pakai terus yang bayar sopo. Iya, gitu. Berarti jawabannya gue betul buka. Oke. Mungkin bagi yang belum punya asuransi kesehatan bisa segera mengurus asuransi kesehatan, baik mungkin KIS ataupun BPJS, karena pasti sangat membantu ketika kalian sakit atau terkena musibah, itu pasti sangat membantu. Jadi intinya kakak ini menyarankan orang-orang untuk menggunakan KIS atau BPJS kayak gitu. Betul, harus. Saran sih ya tentunya mungkin berbeda-beda ya antara yang BPJS dengan yang asuransi swasta. Ya sarannya mungkin lebih ditingkatkan mengenai komunikasi ya, karena pada saat si masyarakat ataupun seseorang masuk rumah sakit ataupun pasien ya, nah itu kadang-kadang butuh informasi yang lebih jelas. Nah, kalau satu contoh di BPJS itu kan ketika kita masuk rumah sakit harus sudah tahu apa saja yang data-data dilengkapi oleh pasien ataupun dari keluarga pasien ya, supaya pada saat masuk rumah sakit datanya sudah lengkap. Prostitusi yang penting komunikasi aja dari pihak BPJS ataupun pihak asuransi dengan pihak rumah sakitnya. Seperti halnya sama dengan di asuransi yang swasta. Begitu kita masuk rumah sakit, ya nanti customer service dari rumah sakit akan komunikasi dengan dari customer service dari asuransi tersebut. Yang penting pada saat itu terjadi komunikasi tidak ada kendala. Kadang-kadang yang susah itu pada saat di luar jam kerja ataupun malam ya. Kalau memang susah dihubungi itu yang kendala kan. Begitu kita sudah masuk rumah sakit, customer service dari asuransi tidak bisa dihubungi, ya itu akan kendala. Biasanya kita tertahan di rumah sakit nanti. Mungkin saran-sarannya dari itulah nanti customer service baik itu dari setiap asuransi ya harus respect lah ya, cepat tanggap gitu, seperti itu. Kalau memang bisa cepat tanggap, respectnya baik, saya rasa tidak akan ada kesulitan ke depannya, karena mereka lah yang awal membuka komunikasi antara rumah sakit dan pihak asuransi. Kalau kita sih tinggal nunggu aja biasanya. Iya baik. Terima kasih ya Pak. Itu saja sih wawancara kita hari ini. Terima kasih juga sudah boleh diganggu waktunya untuk wawancara kita pada hari ini. Baik, saya tutup saja ya Pak. Kalau seperti itu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.